Film diawali memperlihatkan pasukan tim SAR yang sedang berjibaku mencari para pendaki yang sedang terjebak di sebuah gunung di tengah malam badai yang ekstrim. Lalu kita akan diperkenalkan dengan John, seorang sukarelawan yang bergabung ke dalam tim pencarian. Dengan cara menunggangi seekor kuda, John melanjutkan pencarian di tengah badai yang semakin tak karuan. Di saat pasukan tim SAR sendiri terpaksa menghentikan pencarian karena banjir bandang akan segera menerjang. Setelah cukup lama mencari, John akhirnya menemukan seorang pendaki. Akan tetapi, pendaki tersebut sudah dalam keadaan tak bernyawa. Kemudian, John lanjut mencari, hingga pada akhirnya, John menemukan 2 orang pendaki lagi. Karena banjir bandang sudah semakin mendekat, John pun bergegas mengajak mereka berdua untuk segera mencari tempat perlindungan. Namun, si pendaki pria menolak pergi sebelum menemukan istrinya yang masih tersesat. Hingga inilah yang dialami pria malang tersebut. Pada akhirnya, John hanya berhasil mengevakuasi seorang pendaki wanita saja. Sedangkan si pria yang mencari istrinya tadi, ditemukan oleh tim SAR dalam keadaan tewas. Si pendaki wanita tersebut lantas mengucapkan terima kasih kepada John, karena berkat dirinya, ia masih bisa bernafas sampai saat ini. Lalu kita akan diberitahu bahwa ternyata John adalah mantan seorang tentara yang pernah bertugas di Vietnam. Situasi genting dan menegangkan seperti ini memang sudah biasa John hadapi, terutama saat bertugas di medan perang. Adegan berpindah pada beberapa hari kemudian, kita akan diperlihatkan keseharian John, yang ternyata seorang peternak kuda. Ia menetap di perbukitan Arizona, yang tak jauh dari perbatasan Meksiko. John tinggal bersama adiknya yaitu Maria, dan juga 1 orang keponakannya bernama Gabriela. John sangat menyayangi keponakannya tersebut, dan bahkan sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Akan tetapi, keponakan John yang sudah beranjak remaja, jarang sekali ada di rumah, sehingga membuat John merasa sedikit kesepian. Untuk mengusir kejenuhannya tersebut, John sering menghabiskan waktu di markasnya, yaitu sebuah lorong bawah tanah yang John ciptakan dengan tangannya sendiri. Meskipun sudah puluhan tahun berlalu, John ternyata masih mengalami trauma akan pengalaman perang yang ia lalui di Vietnam. Di tengah membuat sebuah pedang, John dihampiri oleh keponakannya, yaitu Gabriela. Berbeda dengan John, Gabriela ternyata tidak begitu suka berada di dalam markas tersebut karena terasa seperti di sebuah penjara. Kemudian, Gabriela mengajak John melakukan kegiatan yang paling ia sukai, yaitu menunggang kuda. It's crazy. Did you like it? Ask her all these questions. Yes, we were going to college in the fall. Why? Ternyata, tujuan Gabriela mengajak John berkuda hari ini bukan hanya untuk sekedar menghabiskan waktu, seperti yang biasa mereka lakukan sejak dulu. Tapi Gabriela ingin bertanya hal yang penting kepada John, yaitu siapa dan di mana keberadaan ayahnya. Pertanyaan yang sering Gabriela ajukan, tetapi John selalu menjawab tidak tahu. John mengaku, ia tidak pernah mengenal ayah Gabriela. Akan tetapi, John yakin ayah Gabriela tidak pernah menginginkan kehadiran anaknya. Karena jika iya, si ayah tidak mungkin meninggalkan Gabriela. Sedangkan ibu Gabriela sendiri sudah meninggal sejak ia berusia 5 tahun. Meskipun begitu, Gabriela tidak pernah merasa kesepian. Karena ada pamannya yaitu John, yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Begitu juga dengan bibinya yaitu Maria, yang sudah ia anggap sebagai pengganti sang ibu. Kemudian, Gabriela meminta izin kepada John untuk mengajak teman-temannya berpesta di markas terowongan milik John. John pun mengizinkannya, tetapi dengan syarat, di pesta tersebut tidak boleh memakai narkoboy. Hingga malam pun tiba, Gabriela dan teman-temannya sangat menikmati pesta di tempat unik tersebut. Sebenarnya, John tidak begitu suka markas pribadinya dijadikan tempat pesta. Namun demi kebahagiaan sang keponakan, apapun akan John berikan dan lakukan. Di tengah pesta, Gabriela ditelepon oleh temannya yaitu Maya, yang berkewarga negaraan Meksiko. Ia menelpon untuk memberitahu Gabriela perihal dirinya yang berhasil menemukan alamat tempat tinggal ayah kandung Gabriela. Selesai pesta tersebut, John langsung menemui Gabriela di markasnya. Kemudian, Gabriela menceritakan terkait temannya di Meksiko yang telah berhasil menemukan alamat ayah kandung Gabriela. Gabriela lantas meminta izin kepada John untuk pergi ke Meksiko menemui ayah kandungnya tersebut. Gabriela hanya ingin bertanya, kenapa si ayah tega meninggalkan dirinya. Akan tetapi, John melarang Gabriela pergi sendiri, mengingat Gabriela masih sekolah dan sedang ada ujian. A man's heart can be, I'm just trying to keep a lid on it.
every day. You can't just protect me from Namun John berjanji, jika Gabriela sudah libur sekolah dan ujiannya selesai, John sendiri yang akan mengantar Gabriela ke Meksiko. Would you do that for me, please? Di keesokan harinya, Gabriela malah tetap ingin pergi ke Meksiko, sehingga membuat bibinya yaitu Maria marah. Maria lantas menjelaskan bahwa ayah Gabriela tidak pernah mau mengakui Gabriela sebagai anaknya. Bahkan, si ayah sering menganiaya ibu Gabriela ketika Gabriela masih di dalam kandungan. John juga sepemikiran dengan Maria yang melarang Gabriela pergi sendirian ke Meksiko. No quiero que veas. Ella sigue hablando con nunca se ha portado. Okay. It's alright, she's a kid. Akhirnya Gabriela batal pergi, tapi ia meminta izin kepada John menginap di rumah temannya di desa sebelah. Sebelum pergi bermalam ke rumah temannya, Gabriela pun meminta maaf kepada John atas sikapnya yang keras kepala hingga membuat bibinya kesal. Namun ternyata, Gabriela berbohong kepada John, ia pergi bukan menemui temannya di desa sebelah, melainkan pergi ke Meksiko menemui ayahnya. Singkat cerita, Gabriela tiba di Meksiko, dan langsung menemui temannya yaitu Maya. Maya mengaku kepada Gabriela, kalau ia tahu di mana alamat ayah Gabriela. Dan malam ini, Maya akan mengantar Gabriela ke sana. I'll change. You think I'm ready? And I wear chingan. Singkat cerita, Maya dan Gabriela sampai ke alamat tujuan. Maya menyuruh Gabriela menemui ayahnya sendiri, sementara Maya akan menunggu di dalam mobil. Solomon. Singkat cerita, Gabriela bertemu dengan ayah kandungnya, yang diketahui bernama Santos. Tanpa berbasa-basi lagi, Gabriela langsung bertanya kepada Santos, kenapa Santos tega meninggalkannya sedari kecil. Dengan berat hati Santos menjawab, kalau dirinya tidak begitu yakin, kalau Gabriela adalah darah dagingnya. Lagi pula, Santos sudah memiliki anak dari istri sahnya. Sedangkan ibu Gabriela, hanyalah gadis simpanan Santos saja, dan ia tak berniat menikahinya, apalagi memiliki anak bersamanya. Dengan kata lain, Santos tidak pernah menginginkan Gabriela lahir ke muka bumi ini. To understand. Wasted time. I never wanted. Mendengar hal itu, tentu hati Gabriela sangat hancur. Sekarang ia baru sadar, kenapa paman dan bibinya melarang Gabriela bertemu dengan ayah kandungnya, yang memang tidak pernah menganggap Gabriela ada. Ia pun langsung menemui Maya, dan berjanji, tidak akan pernah lagi menemui ayahnya itu. Bahkan saking kecewanya dengan si ayah, Gabriela berniat langsung pulang ke Arizona, malam ini juga. Namun Maya melarang Gabriela pulang, karena hari sudah larut malam, sebaiknya, Gabriela pulang besok pagi saja. Untuk menghibur Gabriela yang sedang bersedih, Maya lantas mengajaknya ke sebuah klub malam. Singkat cerita, Maya dan Gabriela tiba di klub malam tersebut. Kemudian, Gabriela didekati oleh seorang pria, yang diketahui bernama Jarod. Yang mana ternyata, Jarod adalah anggota kartel Meksiko, dan ia berniat ingin menculik Gabriela. Kemudian, Jarod diam-diam memasukkan obat bius ke dalam gelas minuman Gabriela. Mejor vamos al grano. Adegan berpindah pada keesokan harinya, lalu kita akan diperkenalkan dengan Hugo, yaitu si bos kartel Meksiko, yang juga adalah bos dari Jarod. Hugo sedang berbincang dengan seorang polisi korup, guna membahas bisnis barang haram mereka. Ternyata, bisnis yang dijalankan oleh Hugo, bukan hanya bisnis barang haram, tetapi juga bisnis perdagangan wanita. Kemudian, Hugo menyuruh si adik yang bernama Victor, untuk menyediakan gadis-gadis muda, guna melayani ketua polisi korup dan anak buahnya. Victor mengatakan kepada Hugo, kalau mereka memiliki stok gadis baru, yang berhasil mereka culik tadi malam. Para gadis itulah yang nantinya, dipaksa melayani para polisi korup tersebut. 3 minutitos. ¿Qué pasa a ti, carnal? Andamos con mamá. Victor langsung mengeluarkan para gadis tersebut, yang baru saja berhasil mereka culik, termasuk Gabriela yang diculik tadi malam. Sebelum menyuruh mereka melayani para polisi korup, Victor lebih dulu mengancam mereka semua. Jika mereka berani memberontak apalagi melarikan diri, maka Victor dan anak buahnya akan menghabisi mereka dengan cara paling brutal. Besos. Di keesokan harinya, John mendapat kabar dari Maria, perihal Gabriela yang hilang di Meksiko. Kabar itu Maria dapat dari Maya, yang mengatakan, kalau Gabriela menghilang, tak lama setelah ia menemui ayah kandungnya. Akhirnya John sadar, kalau Gabriela telah membohongi dirinya, ternyata Gabriela bukan pergi ke desa sebelah, melainkan pergi ke Meksiko menemui ayahnya. Kemudian, Maria menyerahkan kepada John, alamat ayah Gabriela dan juga temannya, yaitu Maya. Tanpa membuang waktu lagi, John langsung berangkat ke Meksiko, untuk mencari keponakan kesayangannya itu. You can't just protect me. Singkat cerita, John tiba di Meksiko, dan langsung menuju ke rumah ayah Gabriela.
Tanpa berbasa-basi lagi, John langsung bertanya kepada Santos, di mana keberadaan Gabriela sekarang. Santos yang memang takut kepada John, bersumpah kalau ia sama sekali tidak tahu, di mana keberadaan anaknya itu. Setelah itu, John menemui Maya yaitu teman Gabriela. Maya langsung menceritakan, kronologi menghilangnya Gabriela malam itu. Gabriela yang bersedih karena ayahnya, Maya ajak ke sebuah klub malam. Di klub malam tersebut, Maya dan Gabriela meneguk minuman sampai mabuk. Dan ketika Maya sadar dari mabuknya, Gabriela sudah tidak ada bersamanya. Akan tetapi, John tahu kalau Maya sedang berbohong. Karena John melihat gelang milik Gabriela yang Maya pakai. Yang mana artinya, Maya sengaja menjual Gabriela, tapi malah mengaku kalau Gabriela menghilang. Somebody drove me there. You sold her out. Maya yang berada dalam posisi terjebak, pada akhirnya mengaku kalau Gabriela telah ia jual kepada Jarod, yaitu anak buah si bos kartel. Tanpa membuang waktu, John langsung memaksa Maya, membawanya menemui Jarod di klub malam tersebut. Setelah mengetahui siapa Jarod, John langsung menyuruh Maya pulang. Sementara John sendiri akan mengintai kesempatan untuk melumpuhkan Jarod. Setelah menunggu cukup lama, Jarod akhirnya beranjak dari klub malam tersebut, sembari membawa seorang wanita. Ketika Jarod akan masuk ke dalam mobilnya, inilah yang diperbuat oleh John. Kemudian, John menginterogasi Jarod mengenai keberadaan Gabriela sambil menunjukkan fotonya. Tentu saja tidak semudah itu, Jarod mau mengaku. Sampai pada akhirnya, John harus menyiksa Jarod dulu, barulah ia mau mengaku. Kemudian, John memaksa Jarod, membawanya ke tempat Gabriela disekap. Sedangkan tempat di mana Gabriela disekap, telah kedatangan para polisi korup untuk memakai para gadis malang tersebut. Masing-masing dari mereka memilih secara paksa para gadis yang mereka sukai, termasuk Gabriela. Sesampainya ke tempat tujuan, John pun langsung menghajar Jarod sampai terkapar. Kemudian, John mulai menyusup ke tempat di mana keponakannya disekap. Namun sialnya, kelompok kartel menyadari kedatangan John. Hingga pada akhirnya, mereka berhasil mengepung John. Di sana ternyata juga sudah ada Hugo, yaitu si bos kartel tertinggi. Karena kalah jumlah dan senjata, John terpaksa pasrah ketika dirinya digeledah. Pada akhirnya, kelompok Hugo mengetahui kalau kedatangan John ke sana, tak lain untuk menyelamatkan keponakannya, yaitu Gabriela. Mereka juga mengetahui kalau John berasal dari Amerika. Setelah mengetahui semua info tersebut, kelompok Victor langsung mengeroyok John. Alhasil, John pun babak belur dan tak sadarkan diri. Akan tetapi, Hugo memutuskan untuk tidak membunuh John. Ia hanya melukai wajah John dengan pisau, sebagai tanda peringatan keras kepada semua orang tua di luar sana, yang anak gadisnya mereka culik. Supaya para orang tua tersebut ketakutan, melihat apa yang menimpa John, hingga pada akhirnya, mereka merelakan anaknya dijual. Namun membiarkan John tetap hidup, adalah sebuah kesalahan terbesar mereka. Karena mereka sama sekali belum sadar, kalau John adalah mantan tentara senior paling brutal. Setelah itu, mereka membuang John ke tepi jalan. Tak lama setelah itu, John ditemukan oleh seorang jurnalis. Kemudian, si jurnalis membawa John ke rumahnya untuk diobati. Pada akhirnya, John sadarkan diri setelah seminggu dalam keadaan koma. Si jurnalis mengenalkan dirinya kepada John, dan juga menceritakan bagaimana dirinya bisa menyelamatkan John. Ternyata, si jurnalis sudah lama memantau kelompok Hugo untuk menguak kasus perdagangan manusia yang selama ini mereka jalankan. Akan tetapi, si jurnalis mengalami kesulitan dalam penyelidikannya, karena kelompok kartel Hugo dilindungi oleh para petinggi polisi korup. Ternyata, adik si jurnalis juga diculik oleh kelompok Hugo, hingga akhirnya, si adik ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Mengetahui akan hal itu, tentu John semakin khawatir. Kalau keponakannya yang kini diculik kelompok Hugo, juga akan bernasib sama dengan nasib adik si jurnalis. Kemudian, John bertanya kepada si jurnalis, apakah ia kemungkinan tahu di mana Gabriela sekarang disekap. Si jurnalis yang sudah lama memantau kelompok Hugo, tentu tahu di mana kemungkinan Gabriela berada. Yaitu, di tempat prostitusi. They took my sister. You Setelah mengetahui alamat tempat tersebut, John pun langsung mengarah ke sana. Dengan berpura-pura sebagai pelanggan, John berhasil menyusup ke dalam. Dan tanpa pikir panjang, John langsung membantai semua anak buah Hugo yang ada di sana satu persatu.
Hingga pada akhirnya, John berhasil menemukan Gabriela, yang keadaannya cukup memprihatinkan. Karena selalu dicekoki, miras dan juga barang haram. Malam itu juga, John membawa Gabriela pulang ke Arizona. Di tengah perjalanan, John mengembalikan gelang milik Gabriela, yang sebelumnya dicuri oleh Maya. Gabriela yang sudah dalam keadaan sekarat, langsung meminta maaf kepada John. Seandainya Gabriela menuruti perkataan pamannya tersebut, mungkin tak akan sampai jadi seperti ini. Hingga pada akhirnya, Gabriela mengembuskan nafas terakhirnya akibat overdosis. John akhirnya sampai ke rumah dan Maria sangat syok mengetahui kalau keponakannya telah tewas. Akhirnya Gabriela dikebumikan, namun sejak saat itu, John merasa sangat terpukul dan menyesal karena gagal menyelamatkan Gabriela tepat waktu. Hingga pada akhirnya, John pun memutuskan untuk balas dendam dengan membantai kelompok Hugo satu persatu. Dan untuk melancarkan misinya tersebut, John menyuruh Maria bersembunyi ke tempat yang aman. Karena John tidak ingin Maria bernasib sama dengan Gabriela. Tak lama setelah Maria pergi, John mulai menyiapkan persenjataan di markas terowongan rahasianya. Seperti memasang jebakan di berbagai titik di kawasan rumahnya. Karena John berencana akan memancing kelompok Hugo datang dan membantai mereka satu persatu. Malam harinya, John ke Meksiko menemui si jurnalis. John ingin tahu di mana alamat rumah Victor adik Hugo. John juga memberitahu si jurnalis bahwa dirinya sedang dalam misi besar, yaitu misi balas dendam. Si jurnalis yang memang dendam dengan kelompok Hugo, tanpa ragu memberitahu John alamat Victor. Bahkan ia berpesan kepada John, memastikan agar Hugo mati dengan cara yang paling brutal. Sesampainya di kediaman Victor, John langsung membantai para penjaga di sana. Dan tak lama setelah itu, John pun membantai Victor dengan cara brutal. Di keesokan paginya, Hugo yaitu si ketua bos kartel, dibuat terkejut, menemukan adiknya tewas secara mengenaskan. John juga memberi undangan kepada kelompok Hugo, agar mau berkunjung ke rumahnya. Yaitu dengan menyampaikan pesan peperangan, sembari menempelkan foto Gabriela. Hugo yang sangat murka, langsung mengumpulkan seluruh anak buahnya, dan segala persenjataan yang ada. Yaitu untuk menyerang kediaman John, dan menghabisi veteran perang tersebut. Setelah semuanya selesai dipersiapkan, kelompok Hugo mulai bergerak, yaitu menjenguk John di perbukitan Arizona. Sesampainya di wilayah kediaman John, Hugo langsung menugaskan semua anak buahnya untuk berpencar. Sementara itu, John sudah mengantisipasi kedatangan kelompok Hugo, hingga inilah yang terjadi. Sebagian kelompok Hugo akhirnya tewas, disambut dengan jebakan bom dari John. Kemudian, Hugo dan kelompoknya turun dari mobil, dan mulai berpencar mencari John. Lalu John keluar secara mendadak, dan kembali berhasil membantai sebagian dari mereka. Kemudian, Hugo menugaskan para anak buahnya yang masih tersisa, mencari keberadaan John di lorong bawah tanah. Tanpa mereka sadari, di sanalah ajal akan menjemput mereka. Hingga pada akhirnya, satu persatu dari mereka tewas dari berbagai jebakan mematikan yang sebelumnya telah dipasang oleh John. Sebenarnya, John bisa saja membunuh Hugo dengan mudah. Akan tetapi, John sengaja membiarkan Hugo hidup untuk sementara waktu. Karena ia punya cara yang spesial untuk menghabisi ketua kartel tersebut. 3 orang anak buah Hugo yang masih tersisa berhasil John bantai. Namun sialnya, John juga terluka akibat serangan balik dari ketiga anak buah Hugo tersebut. Kemudian, John menghubungi Hugo dan menantangnya berduel 1 lawan 1. Karena sekarang, hanya tinggal Hugo sendiri, sementara seluruh anak buahnya telah tewas. Mengetahui akan hal itu, Hugo pun ketakutan dan berusaha keluar dari terowongan tersebut. Namun inilah yang dilakukan oleh John. Hugo memang berhasil keluar dari terowongan,
Namun bukan berarti ia selamat begitu saja, karena inilah yang akan John perbuat. Pada akhirnya, John berhasil melumpuhkan Hugo dengan panahnya. Dalam keadaan sekarat, Hugo baru menyadari kalau ia telah melawan musuh yang salah. Namun semuanya sudah terlambat, karena John sudah terlanjur murka. John mengatakan bahwa Hugo telah menghancurkan jantung John dengan membunuh Gabriela secara perlahan-lahan. Dan sebagai balasannya, John juga akan menghancurkan jantung Hugo, hingga pada akhirnya, tamatlah riwayat si bos kartel tersebut. Setelah semua dendamnya terbalaskan, John pun bersantai di depan teras rumahnya, sembari mengenang masa lalunya di Vietnam, dan juga mengenang kenangan manis, bersama keponakannya yaitu Gabriela. John sama sekali tidak menyangka, harus melewati pengalaman seperti ini, di masa senjanya, lalu film pun selesai.